Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti adalah informasi dari Danantara bahwa mereka mau mengeluarkan surat utang dolar Amerika Serikat, mau berutang begitu ya. Nah, ditayangkan oleh CNBC Indonesia, judulnya Danantara mau terbitkan surat utang dolar Amerika Serikat. Cari dana 5 miliar US dollar. Ditayangkan tanggal 3 Juni 2025 siang ya, jam 2. Ini ada gambar dari Direktur Investment Danantara Investment Management, Fadli Rahman, lalu ada juga Managing Director stakeholdernya, Pak Rohan Hafaz, dalam satu acara ya. Jadi tapi ini bukan di acara ini sebetulnya berita ini foto pada suatu acara saja. Nah, beritanya begini. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara berencana menerbitkan obligasi dalam denominasi dolar Amerika Serikat. Nah, adapun besaran obligasi yang akan diterbitkan Danantara dikabarkan mencapai 5 miliar dolar Amerika atau setara 89,5 triliun asumsi kurs 17.900. Jadi kalau nanti 18.000 ya mungkin 90 triliun ya. Nah, saya komentari sedikit. Jadi ini biar juga pemirsa yang belum akrab dengan istilah ini. Jadi obligasi bisa dikeluarkan oleh perusahaan swasta atau oleh BUMN. BUMN itu terkategori swasta ya, bisa dikeluarkan oleh pemerintah. Kita suka mendengar surat berharga negara, sebenarnya itu obligasi, sebenarnya surat utang. Jadi pengakuan utang dari yang mengeluarkan terhadap siapapun yang memegang surat tersebut. Kalau bahasa populernya ya ini berarti si Danantara berencana ngutang, bentuknya surat utang ya. Dan surat utangnya ini dinyatakan dalam dolar ya, dalam denominasi dolar bukan rupiah. Jadi nanti kalaupun bayar bunga kan di situ juga tercantum ya di obligasi itu bayar bunganya tiap 3 bulan atau 6 bulan yang lazim gitu. Itu berarti pakai harus dengan dolar, terlepas dari Danantaranya dapat duit rupiah atau apapun, nah bayarnya dolar. Begitu juga ketika jatuh tempo, umpama dia 5 tahun, 10 tahun atau berapa. Jadi ini adalah surat utang dari Danantara ya. Jadi Danantara mau berutang. Nah, CNBC ini rupanya mengutip dari laporan Reuters. Jadi gambar ilustrasi tadi bukan dalam acara tersebut berita ini diperoleh. Nah, mengutip laporan Reuters, Danantara disebut telah mengatur serangkaian pertemuan dan mengadakan pertemuan dengan investor terpilih yang dimulai pada hari Rabu. Jadi sudah berjalan 2 hari ya. Jadi memang begitu. Kalau begini berarti nanti obligasinya itu kan tidak berupa lelang begitu ya, tapi sudah mencari calon-calon pembeli, tentu dibantu oleh perantara ya. Jadi itu ada komisioner, ada perusahaan yang memang menghubungkan gitu. Nah, sudah ketemu lah ini pihak Danantara dengan calon-calon pembeli surat utang, calon pemberi utang gitu. Nah, Danantara Investment Management DIM dikabarkan juga telah menunjuk. Nah, ini instrumen-instrumen dalam proses itu ya. Menunjuk Citi, DBS, ASBC, Mandiri Sekuritas, dan Standard Chartered yang sama-sama bertindak sebagai manajer utama dan penjamin emisi. Jadi yang begitu ya, karena surat utangnya ini ya melalui pasar modal berarti, dan dia bersifat harus memenuhi unsur-unsur keterbukaan pasar modal, mau dijual di sebuah pasar modal kita, apalagi kalau di pasar modal di luar negeri ya. Jadi harus memenuhi standar-standar proses penerbitan surat utang tersebut. Karena itu berita ini diperoleh Reuters sudah, mungkin di dalam negeri belum banyak yang membicarakan. Karena sudah melalui proses pertemuan 2 hari ini berita turun ini, artinya kan memang ada gitu. Nah, serangkaian pertemuan dengan investor obligasi di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat akan diadakan mulai 3 Juni ya, tadi sudah mulai ya hari Rabu. Obligasi senior dalam denominasi dolar Amerika Serikat jika akan diterbitkan akan menjadi penarikan dana dari program yang obligasi jangka menengah MTN global perusahaan senilai 5 miliar dolar. Jadi mungkin jangka menengah ya 5 dan 10 ya, kemudian besar 5 dan 10.
Nah, obligasi tersebut, nah ini sudah diberi peringkat. Jadi ketika dia dalam berupa prospektus, dalam upaya memenuhi persyaratan-persyaratannya, dia sudah diberi penilaian oleh Moody's ya, dalam dapat Baa2 outlook-nya negatif. Jadi persis sama dengan penilaian yang diberikan terhadap surat berharga negara pemerintah ya. Jadi masih dalam peringkat layak investasi. Dari 3 kategori yang di layak investasi kita di tengah. Nah, kalau yang frontier yang di bawah, yang tidak layak masih 2 tingkat di bawahnya. Jadi ini masih layak. Tetapi mengikuti juga penilaian terhadap negara, keuangan negara terhadap obligasi negara, outlook-nya itu negatif. Artinya tetap ada kehati-hatian untuk 6 bulan ke depan. Kurang lebih begitu. Nah, sementara S&P dan Fitch belum melakukan, tapi kelihatannya menurut berita ini ya akan sama ya dengan Moody's menilainya. Apa artinya? Artinya ya kita kemungkinan besar masih laku karena masih dalam grade investment ya. Jadi surat utang ini masih layak dijadikan aset, dijadikan pilihan investasi oleh modal-modal internasional. Ya. Tetapi dengan outlook negatif dan juga peringkatnya juga di tengah dari yang layak, itu maka yield-nya tidak mungkin terlalu rendah. Yield itu bunga bersih ya. Kupon, kemudian ketika kupon dipastikan orang beli seharga nominal atau di atas atau di bawah kupon. Kalau belinya di bawah kupon berarti yield-nya di atas kupon. Jadi misalnya kuponnya 5, kalau dibelinya sekitar 99% dari harga, itu yieldnya mungkin mengarah ke 5,5 sampai 6. Nah, atas ini tidak mungkin misalnya yieldnya itu rendah. Nah, masalahnya adalah patokan yang sedang terjadi di waktu-waktu belakangan ini, yang menjadi patokan kan biasa untuk di sekitaran angkanya berapa itu adalah US Treasury Bond dan juga mungkin bond-bond 10 tahun beberapa korporasi di sana. Nah, ya, US Note Bond yang 10 tahun sekarang di kisaran 4,4, sempat 4,4 ke 6 kemarin. Nah, Indonesia mungkin ini karena dolar agak beda ya, ketika rupiah kita masih di 6,7, 6,8. Tetapi yang terkini ketika pemerintah menerbitkan global bond dalam dolar Amerika dan euro di tanggal 26 Mei kemarin, 19 Mei, tapi settlementnya pada tanggal 29, itu di 10 tahun itu 5,6 ya yieldnya. Nah, kemungkinan besar kalau ini swasta ya, karena dengan ini swasta gede ya, maksudnya BUMN, jadi statusnya kan gede dan antara ini ya mungkin di kisaran itu, ya disebut obligasi senior ini ya, di kisaran 5,6, tapi belum tentu. Dengan perkembangan terkini bisa saja dia dari 5,7, 5,8. Sampai di situ ini prospek untuk mendapatkan dana ada ya, tapi dengan bunga yang relatif tinggi. Ingat, ketika dia dikeluarkan dalam bentuk denominasi dolar, dia memiliki risiko ya currency risk ya. Jadi kalau rupiahnya terus melemah, maka beban danantara juga cukup besar. Apalagi kalau duit itu nanti dipakai proyek dalam negeri ataupun hasil dari proyek dalam negerinya itu berbentuk rupiah, tentu akan tetap menjadi beban yang harus memperhitungkan risiko nilai tukar. Nah, tapi kelihatannya kalau itu masih dibeli dan juga mungkin perhitungan internal dan antara itu akan masih dikeluarkan. Nah, masuk ke penutup komentar saya ini buat kita para rakyat Indonesia, jadi bisa harus mulai paham ya, ketika danantara dibentuk, kita mendapat narasinya ini besar, ngelola aset belasan ribu triliun, mengumpulkan laba dari banyak BUMN, meskipun diimbuhi dengan berita separuh BUMN rugi, tapi secara totalnya masih tetap untung. Nanti akan dilakukan investasi kepada berbagai hal supaya pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi, karena dengan dia difokuskan investasi, maka tingkat investasi di Indonesia dengan adanya danantara diharapkan meningkat pesat. Dengan investasi yang meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan seterusnya dampak-dampak positif yang dinarasikan. Meskipun satu hal yang sampai sekarang belum jelas, danantara ini sudah 2 tahun mengambil jatah dari APBN yang harusnya diterima BUMN, diambil,
Nah, kapan mulai mengembalikannya? Sampai sekarang belum ada informasi kepada publik skenario-nya. Tahun ketiga kah? Tahun keempat kah? Lalu masuk PNBP atau tidak? Bentuknya apa? Belum. Tapi anggap aja itu nanti akan ada. Ya, sebetulnya kita tidak melihat adanya ya, tapi kan harus ada timeline-nya kapan itu dimulai. Nah, sebelum itu terjadi, ternyata baik itu yang sudah dikonsolidasikan maupun laba yang diterima itu tidak cukup untuk menopang ambisi besar Danantara ini. Yang dikumpulkan aset ini jadi di leveraging ya, jadi menimbulkan Danantara bisa dengan leveraging dengan kami ini segini loh kelolaannya, labanya segini, bisa ngutang. Nah, karena sumber-sumber dalam negeri sudah berebut dengan pemerintah dengan Danantara fokus mengambil dana dari luar. Dari sisi ini narasinya positif ya. Nah, artinya ini bisa membawa cadangan devisa masuk, bisa membawa sumber investasi ya yang tersendiri yang sebelumnya tidak terjadi, karena kan kalau pemerintah terus yang utang kan berat di pemerintah sudah. Nah, apalagi kalau masuk 5 miliar. Untuk perbandingan aja, kemarin tanggal 19 Mei itu pemerintah hanya dapat 3,4 miliar dalam bentuk euro dan dolar. Ini mau 5 miliar. Sampai situ juga masih oke. Tapi saya menutup dengan satu komentar. Hati-hati juga kita semua. Karena ini statusnya bisnis, statusnya swasta Danantara, dan dia leveraging dari asetnya, dari namanya, itu berarti semua aset milik Danantara itu tanda petik, itu juga menjadi jaminan kalau terjadi gagal bayar di kemudian hari. Jadi kita bisa mendapati kondisi tentu meskipun itu persentase kegagalannya lebih kecil dari keberhasilannya, tetap kan ada risiko dan harus diungkapkan kepada publik. Bisa-bisa BUMN kita beralih tangan kalau di 4-5 tahun mendatang atau malah lebih cepat kita tidak berhasil memenuhi kewajiban utang seperti ini. Dan ini pastilah bukan yang terakhir ya berutang 5 miliar ini. Jadi sudah mulai kita menghitung utang pemerintah itu sebagian teralih jadinya kepada utang BUMN, dalam ini utang Danantara. Dan karena ini bukan negara, kan negara nggak bisa dibikin bangkrut lah, disita negaranya kan nggak mungkin. Kalau perusahaan bisa di take over, bisa ada peristiwa hostile ya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi, tapi tidak ada salahnya saya komentari begini supaya kita punya gambaran tentang berbagai hal yang diberitakan ini.